Perkenalkan, nama saya Desi Panjaitan dengan NIM 7221260007. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang digital marketing yang diampu oleh dosen Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di mana dengan penjelasan materi ini tentang digital marketing akan menjadi nilai UTS saya. Baik, selanjutnya di sini ada 7 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu why digital marketing, mengapa kita harus mempelajari tentang digital marketing. Yang kedua yaitu tentang masyarakat era digital, Internet of Things, pengertian dan konsep big data, efisiensi pemasaran online, pembuatan iklan yang lebih efektif dan menggunakan big data. Yang ketiga ada media sosial, yang keempat ada e-commerce, yang kelima ada website, yang keenam ada CEO, yang ketujuh ada affiliate marketing, dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari ketujuh materi ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang why we learn about digital marketing. Mengapa kita harus mempelajari digital marketing? Jadi, digital marketing merupakan strategi pemasaran menggunakan platform digital seperti website, media sosial, email, dan mesin pencari untuk menjangkau pelanggan. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah terhubung dengan audiens atau mempromosikan produk atau layanan secara efisien. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang terdapat 3 poin. Yang pertama, revolusi industri 4.0. Jadi di revolusi ini dan era disrupsi telah mengubah pola bisnis dengan big data, AI, cloud, dan IoT menjadi kunci keberhasilan. Kekuatan pendorong utama dalam mengubah cara bisnis beroperasi. Teknologi ini membantu menciptakan proses yang lebih efisien dan otomatis sehingga meningkatkan produktivitas daya saing bisnis di pasar. Yang kedua itu ada ekonomi berbasis pengetahuan. Ekonomi berbasis pengetahuan menggantikan sumber daya alam sebagai pendorong ekonomi modern, terlihat dari kontribusi ekonomi kreatif pada PDB yang ada di Indonesia. Ekonomi berbasis pengetahuan mengganti sumber daya dalam sebagai faktor utama pendorong ekonomi. Hal ini berarti bahwa informasi, kreativitas, dan inovasi menjadi elemen kunci dalam pertumbuhan ekonomi modern. Sebagai contoh di Indonesia, ekonomi kreatif berkontribusi besar terhadap produk domestik di negara Indonesia, memperlihatkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan dalam menunjukkan ekonomi. Yang ketiga ada full contribution. Digital marketing mengoptimalkan teknologi untuk meningkatkan bisnis, terutama melalui platform seperti YouTube, sosial media, dan CEO. Dengan digital marketing mengoptimalkan teknologi untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Contohnya platform seperti YouTube tersebut memainkan peran penting dalam membantu bisnis menjangkau audiens yang lebih luas untuk mengoptimalkan kampanye pemasaran mereka. Teknologi ini memungkinkan pemasaran menjadi lebih terukur dan targetnya lebih spesifik. Pada materi yang kedua yaitu tentang masyarakat era digital, Internet of Things atau Big Data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang era digital. Masyarakat semakin tergantung pada teknologi dan bisnis perlu beradaptasi dengan pola konsumsi digital. Dalam era digital, masyarakat semakin tergantung pada teknologi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam hal konsumsi dan transaksi bisnis. Ini menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan pola konsumsi digital dengan cara mengoptimalkan strategi online dan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan digital konsumen. Yang kedua di sini ada Internet of Things, yaitu menghubungkan perangkat melalui internet untuk menciptakan ekosistem digital yang efisien. IoT ini mengacu pada kemampuan perangkat terhubung melalui internet untuk berkomunikasi satu sama lain, menciptakan ekosistem digital yang lebih efisien. Dengan ini memungkinkan bisnis mengotomatisasi berbagai proses, mulai dari manajemen rantai pasokan hingga layanan pelanggan, sehingga meningkatkan efektivitas operasionalnya.
Selanjutnya di sini ada tentang big data. Volume data yang besar, beragam, dan cepat menjadi sumber informasi berharga untuk bisnis. Dengan adanya big data, volume data yang besar, beragam, dan cepat yang dihasilkan dari berbagai sumber, data ini menjadi sumber informasi yang sangat berbahaya bagi bisnis karena dapat digunakan untuk menganalisis tren konsumen, meningkatkan efisien operasional, dan menargetkan pemasaran yang lebih efektif. Dengan adanya big data, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan wawasan dari data yang mereka kumpulkan. Selanjutnya, di sini ada tentang pemanfaatan big data. Data digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dan Anda menargetkan iklan. Iklan dapat lebih efektif dengan menggunakan data untuk memahami perilaku konsumen yang menyesuaikan pesan pemasaran. Selanjutnya itu ada efisiensi pemasaran. Dengan memanfaatkan data besar, big data, perusahaan dapat menargetkan konsumen yang tepat, mengurangi biaya pemasaran, dan meningkatkan konversi. Pemanfaatan big data dalam pemasaran membuat iklan lebih relevan dan terarah, meningkatkan peluang untuk mendapatkan respon positif dari berbagai pelanggan. IoT memungkinkan otomatisasi dan kontrol yang lebih baik berbagai sektor bisnis, menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal. Big data digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan memperbaiki strategi pemasaran online yang meningkatkan efisien dan efektivitas dalam membuat keputusan bisnis. Yang ketiga adalah media sosial. Jadi dalam media sosial, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan platform lainnya memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Seperti contohnya Facebook. Sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia, Facebook memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens berdasarkan demografi, minat, perilaku, dan lokasi yang geografis. Ada juga seperti Instagram yang lebih berfokus pada konten visual seperti gambar dan video adalah platform yang ideal untuk brand yang ingin menonjolkan estetika produk atau layanan mereka. Ada juga TikTok yang lagi lebih tren sekarang. TikTok merupakan platform yang sangat populer di kalangan generasi muda sekarang yang terkenal dengan konten video-video TikTok yang viral. Bisnis dapat memanfaatkan TikTok untuk menciptakan tantangan atau kampanye viral, bekerja sama dengan influencer atau menggunakan iklan berbayar di aplikasi TikTok. Ada juga seperti Twitter. Meskipun Twitter lebih fokus pada teks, platform ini sangat efektif untuk membangun percakapan real time dan memanfaatkan tren populer melalui hashtag. Media sosial adalah alat yang sangat efektif untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Konten yang menarik di platform seperti di Instagram atau TikTok memungkinkan bisnis untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen, meningkatkan loyalitas merek, dan memperluas jangkauan pasar dengan biaya yang lebih rendah. Di sini juga ada tadi terdapat mengenai manfaat media sosial. Jadi digunakan untuk membangun brand awareness, berinteraksi dengan pelanggan, dan mengarahkan traffic ke situs web. Dengan adanya manfaat utama ini seperti berinteraksi dengan pelanggan, meningkatkan traffic ke website, menargetkan audiens yang lebih spesifik. Ada juga untuk memonitor kompetitor atau tren pasar, dan mengukur dan mengoptimalkan kinerja kampanye. Baik, yang keempat saya akan menjelaskan tentang e-commerce. Jadi, pengertian e-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang memungkinkan transaksi jual beli barang dan jasa melalui platform online. Adanya proses jual beli barang dan jasa melalui platform ini memungkinkan transaksi dilakukan secara digital tanpa harus bertemu langsung, memudahkan pelanggan untuk mengakses produk atau layanan kapan saja dan dari mana saja melalui perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer.
Hal ini telah merevolusi cara berbisnis beroperasi dan menawarkan fleksibilitas. Hal ini menyebabkan yang lebih besar dalam menjalankan usaha dan menawarkan fleksibilitas bagi pemilik bisnis yang kecil hingga yang besar. Ada juga kerangka kerja e-commerce, yaitu melibatkan integrasi sistem pembayaran, logistik, dan customer service. Seperti ada terdapat beberapa komponen, contohnya sistem pembayaran. Salah satu aspek terpenting dalam e-commerce adalah sistem pembayaran online. Ini mencakup metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank seperti GoPay, OVO atau PayPal. Ada juga dengan logistik dan pengiriman. Setelah transaksi berhasil, produk harus dikirim ke pelanggan. Sistem ini yang efisien memastikan bahwa barang dapat sampai ke tangan konsumen tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Yang selanjutnya ada juga customer service atau layanan pelanggan. Memainkan peran penting dalam menjaga kepuasan dan loyalitas konsumen. Bisnis harus siap untuk menangani pertanyaan, komplain, atau masalah yang dihadapi oleh pelanggan untuk berbagai masalah yang mereka mungkin hadapi. Ada juga manajemen produk dan stok. Memiliki sistem yang efisien untuk mengelola produk dan stok. Setiap produk yang dijual harus dicantumkan dengan deskripsi lengkap, foto yang jelas, harga yang up to date, serta informasi ketersediaan stok barang. Ada juga pemasaran digital. Untuk menarik pelanggan, bisnis perlu mengintegrasikan strategi pemasaran digital. Ini bisa melibatkan iklan di media sosial. Ada juga keamanan data. Salah satu aspek paling krusial dari e-commerce ini adalah keamanan data, di mana keamanan data ini sangat penting bagi kita. Platform harus memastikan bahwa informasi pribadi dan transaksi pelanggan aman dari ancaman, seperti peretasan, phishing, atau kebocoran data. Oleh karena itu, banyak situs e-commerce menggunakan sertifikat SSL dan sistem enkripsi untuk melindungi data pengguna pada e-commerce ini. E-commerce memungkinkan bisnis untuk beroperasi tanpa batas geografis. Konsumen dapat dengan mudah bertransaksi kapan saja dan di mana saja, membuat bisnis lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. E-commerce juga mengurangi biaya operasional dengan memanfaatkan platform digital untuk penjualan dan distribusi. Selanjutnya yang kelima yaitu website. Jadi website itu sebagai pusat digital dari bisnis. Website memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen. Website adalah landasan digital dari bisnis, memungkinkan pelanggan untuk menemukan informasi tentang produk dan layanan. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan brosur. Halaman-halaman ini biasanya diatur dalam domain tertentu dan dapat berisi berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Di sini terdapat fungsi website. Yang pertama itu adalah sumber informasi, yaitu menyediakan informasi tentang produk, layanan, atau topik tertentu kepada pengguna. Yang kedua di sini ada interaksi dengan pengguna, yaitu memfasilitasi komunikasi antara pemilik website dan pengguna seperti melalui chat, forum, dan kolom komentar. Yang ketiga ada pemasaran dan promosi, memasarkan produk atau layanan secara online dan menjangkau audiens yang lebih luas. Yang keempat ada membangun brand awareness atau meningkatkan visibilitas dan kredibilitas merek di internet. Ada juga pusat layanan pelanggan, yaitu menyediakan dukungan atau layanan pelanggan. Di sini ada juga terdapat tujuan website. Yang pertama, meningkatkan penjualan, yaitu mencapai pelanggan baru dan meningkatkan pendapatan bisnis. Yang kedua ada membangun reputasi, menunjukkan kredibilitas dan keahlian di bidang tertentu. Yang ketiga ada menciptakan komunitas, membangun komunitas online yang saling berbagai pengalaman atau minat. Yang kelima ada mengumpulkan data pengguna,
menggunakan formulir pendaftaran, survei, atau newsletter untuk mengumpulkan informasi dari pengguna. Yang kelima ada memperluas jangkauan global dengan menyediakan akses kepada pengguna dari berbagai wilayah geografis yang memungkinkan tidak bisa dijangkau secara fisik. Baik, yang keenam saya akan menjelaskan tentang CEO. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian CEO. CEO adalah upaya untuk meningkatkan trafik website dengan memaksimalkan performance setiap konten agar berada di urutan teratas dalam mesin pencari. Yang kedua ada cara kerja mesin pencari. Bot atau speeder menjelajahi halaman web, mencari halaman yang relevan dan berkualitas berdasarkan keterkaitan konten dengan keyword dan kontak atau jumlah pengunjung dan engagementnya. Yang ketiga ada kegiatan CEO, meliputi riset kata kunci, penulisan konten CEO yang menarik atau topik yang dicari, kata kunci yang tepat, judul yang menarik, dan informasi terbaru. Ada juga optimasi on-page, yaitu kata kunci, judul artikel, media atau meta deskripsi. Ada juga social media sharing dan optimasi off-page atau link building. Yang selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi CEO menggunakan website analytics untuk menganalisis trafik dan menentukan strategi selanjutnya. Perhatikan jumlah pengunjung, hasil CEO testing, dan popularitas konten. Baik, yang ketujuh atau materi terakhir saya akan menjelaskan tentang affiliate marketing. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian affiliate marketing, yaitu model pemasaran di mana perusahaan memberikan kondisi kepada pihak ketiga untuk mempromosikan produk atau layanan mereka. Affiliate marketing adalah strategi yang efektif untuk memperluas jangkauan pasar tanpa biaya awal yang besar. Yang selanjutnya yaitu keuntungan affiliate marketing membantu bisnis untuk meningkatkan penjualan dengan biaya rendah karena komisi hanya dibayarkan ketika ada penjualan. Affiliate atau partner mempromosikan produk melalui blog, media sosial, atau platform lainnya, dan perusahaan hanya membayar berdasarkan hasil penjualan yang berhasil. Dari 7 materi yang saya sudah jelaskan dari penjelasan sebelumnya, di sini saya mengambil kesimpulan, digital marketing merupakan bagian penting dari strategi bisnis modern karena memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen di era digital dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Pengguna teknologi big data, IoT, dan CEO membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan hasil pemasaran. Media sosial dan e-commerce memungkinkan bisnis untuk lebih mudah terhubung dengan konsumen, sementara affiliate marketing memberikan peluang untuk mengembangkan penjualan dengan biaya yang lebih rendah. Jadi, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi digital marketing yang kami telah pelajari selama dari 7 pertemuan, dari pertemuan 1 sampai 7. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan kata yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian video dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.